biasanya dipanggil Ayu Sipin. Nah karena kalau Ayu Ting Ting itu salah alamat Bu. Nah tapi sepanjang saya kuliah saya sudah sadar Bu, saya salah jurusan. Tapi seperti biasa karena tanggung jawab orang tua akhirnya sudah saya selesaikan. Nah tapi di sisi yang lain saat saya mengenal diri saya dan konsep Sipin, di detik itu juga saya pengen banget sharing ini ke semua orang, terutama yang ada di Bali. Jadi benar-benar kami dari Sipin pengennya nih semua orang tua bisa tahu potensi alami dan juga jadi lebih paham bagaimana men-treatment anak sesuai dengan potensi alaminya. Ini adalah sebuah konsep pengenalan karakter genetik yang sebenarnya kita harus mengenali dulu nih potensi alami yang dilihat dari mana? Dari belahan otaknya. Saya boleh minta tolong angkat tangan kirinya? Ya. Oke, nah tangan kirinya Bapak Ibu ditempel ke sebelah kiri bawah. Nah, yang Bapak Ibu pegang itu namanya sensing. Boleh turun lagi, terima kasih. Nah, jadi yang Bapak Ibu pegang itu adalah mesinnya orang sensing. Nah, sensing ini apa Mbak? Sensing ini bukan yang sensitif Bu. Karena ada sensingnya, oh berarti dia sensi ya Mbak? Enggak, jadi kalau sensing artinya sense-nya yang dominan. Makanya kenapa orang kalau karakternya dominan atau anak yang sensing, panca inderanya ini peka banget Bapak Ibu. Jadi dia merhatiin apa yang kelihatan, apa yang didengar, apa yang dia cium, apa yang dia rasain, bahkan dia alami itu langsung nempel di otaknya. Kira-kira anak yang tipenya seperti ini, cara belajarnya kayak gimana Bapak Ibu? Membaca, oke. Ayo ada lagi. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Adalah orang sensing atau anak sensing belajarnya itu dari contoh Bapak Ibu. Berpikir keras Bu, benar banget. Jadi nggak cuma orang dewasa, ternyata ada juga anak yang kerjaannya mikir Bu. Baru bangun tuh dia mikir, hari ini gue ngapain ya? Sekolah jam berapa ya? Pakai baju apa ya? Nanti jadwal hari ini kemana ya? Itu anak thinking. Jadi semuanya dipikirin banget sama anak yang gitu thinking. Nah karena apa? Karena anak ini anak yang paling logis dari semua tipe. Makanya kenapa anak-anak yang pintar di akademis adalah tipe yang thinking. Cara belajarnya anak thinking kira-kira gimana Bu? Ayo. Logikanya yang main, artinya anak ini perlu ada pertanyaan dan perlu ada jawabannya. Jadi sebab akibat adalah cara belajar anak yang thinking. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak model begini, jawabannya berarti harus masuk akal. Karena kalau nggak masuk akal, nggak masuk di logikanya anak thinking. Ada yang dipenya gini, kan dipegang di bagian atas. Nah itu yang Bapak Ibu pegang namanya intuiting. Boleh turun lagi. Nah yang bagian kanan atas itu namanya intuiting. Ada yang tahu kira-kira intuiting ini artinya apa? Kecerdasan yang artinya anak ini menggunakan intuisinya. Nah intuisi kayak gimana Mbak? Nah intuisi adalah kecerdasan yang berkaitan dengan indera keenam. Sukanya memprediksi yang belum kelihatan. Jadi bukan melihat yang nggak kelihatan ya Bu, tapi dia memprediksi kira-kira bakal jadi apa nih nantinya. Memolakan. Jadi dia cuma butuh gambaran-gambaran besarnya aja. Tipikalnya anak kreatif. Makanya kenapa anak-anak ini memang sukanya yang imajinasi aja gitu. Jadi dia sukanya yang ide-ide aja. Artinya apa? Gambaran-gambaran besarnya aja. Pakai pola jadinya. Oke? Bungkus? Bungkus ya yang intuitif. Nah sekarang yang ini adalah karakter di kanan bawah. Namanya feeling. Kalau feeling karakternya kayak gimana? Baperan. Aku bisa pakai perasaan ya.
Oke, ada lagi? Kalau feeling kayak gimana kira-kira Bapak Ibu? Gimana anaknya kalau pakai perasaan? Ayo, sensi, itu tadi udah bilang ya? Sensitif, benar. Jadi kalau anak tipenya feeling, mereka itu selalu melakukan apapun mulainya dari hati. Jadi anak-anak yang feeling untuk mulai belajar, dia itu perlu apa? Perlu lebih banyak dikasih dibenerin dulu moodnya. Nah, mereka belajar lewat apa? Lewat mendengarkan. Jadi anak yang pakai perasaan itu selalu pengennya ngedengerin aja. Itu tipenya feeling. Oke? Ada yang namanya kayak gitu? Insting. Nih, kelihatan ya? Insting ya. Nah, kalau insting berarti dia itu posisinya enggak di kiri, enggak di kanan. Berarti di mana, Bu? Di tengah dia, di belakang. Iya, dia di tengah gitu tipikal otaknya. Makanya kenapa anak yang insting itu karakternya serba bisa. Diajarin apapun cepat ngertinya, terus juga karakternya suka nolong. Nah, insting ini sebenarnya kecerdasan apa sih, Bu? Ada yang tahu? Insting? Berarti dia kayak gimana karakternya? Gimana, Bu? Gak apa-apa, Bu, kita kan ujian. Cuma 2 tahun, Pak. Baru kita bisa tahu, oh karakternya seperti apa, kayak gitu. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya bagus banget. Bapak ya tadi nanya ya, silakan, Pak. Ayo, selamat pagi. Saya ingin bertanya, apakah setiap anak itu dia mempunyai kecenderungan itu yang benar-benar berbeda dalam arti anak A itu kecenderungannya tinggi banget, itu tinggi banget, atau mungkin ada anak yang mempunyai kecenderungan itu malah cenderung ke dia tinggi juga bagus, tinggi juga bagus, apakah seperti itu atau memang diferensialnya itu memang satu-satu begitu? Bagus. Kira-kira dari setiap anak, apakah mereka punya yang dominannya atau ada campurannya gitu ya, Pak ya? Nah, jawabannya adalah semua orang punya kelimanya, termasuk anak kita. Nah, tapi yang paling sering dipakai itu cuma satu aja. Karena apa? Karena kalau misalnya nih kita cuma satu aja belahan otaknya, Pak, kepala kita kayak alien. Jadi kayak alien. Makanya kenapa Tuhan tuh maha ini ya, sempurna banget nyiptain kita dikasih 5-5-nya. Nah, tapi yang sering dipakai dan jadi penentu keputusan itu cuma satu aja. Nah, nanti dari satu ini itu yang akan dia pakai dari bahkan sebelum dia lahir sampai nanti dia dewasa. Itu selalu dipakai. Makanya sifatnya genetik kita bilang tadi. Kayak gitu. Gimana? Tadi sudah digambarkan gambarnya, gambaran yang di wilayah masing-masing punya kelebihan. Dan tadi Bapak tadi sudah bertanya apakah ada campuran seseorang atau si anak yang baru diciptakan itu jawabannya sudah ada. Semua bidang itu ditumbuhi pada seorang anak, cuma ada satu yang dominan. Betul. Saya yang dominan. Mungkin ada gambaran atau ada solusi dari ibu atau memang bisa kami orang tuanya, kami walinya. Misalnya begini, kita sudah tahu bahwa anak saya penting, anak saya penting. Nah, ada nggak pola yang paling sederhana yang bisa kita terapkan di samping diterapkan di sekolah juga kita terapkan di rumah sehingga bisa ngerti. Sementara itu dulu kita ada lagi sebenarnya. Oke, siap Pak. Wah, bagus nih pertanyaan ini misalnya ya dari kelimanya. Terus kira-kira ada nggak cara paling simpel nih untuk diterapkan di rumah ya Bapak Ibu? Bapak ya, begitu ya pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah ada. Jadi kalau dari setiap karakter, setiap itu selalu mempunyai treatmentnya masing-masing. Nah, cuma selama ini kebanyakan yang orang tua lihat itu lebih banyak yang terlihatnya aja. Artinya si anak itu kami sebut namanya fenotip. Nah, fenotip ini artinya yang tampak dari luar, yang dimana yang tampak itu dipengaruhi oleh 20% genetik dan 80% lingkungan terdekatnya.
Makanya kenapa kebanyakan orang tua men-treatment anak sesuai dari lingkungannya aja. Nah, kalau udah tahu dari hasil treatmentnya secara genetik, kita baru bisa menyarankan dengan tepat. Karena apa? Karena kalau kita hanya sekedar melihat ini, ya semua seolah-olah oh kayaknya anakku tinggi nih. Karena ternyata dia orangnya mikir banget. Ternyata pas setelah ditahu secara pasti dengan tes kami gitu, baru deh ternyata dia tuh tukang mikir, padahal sebenarnya dia mungkin intuitif, maksudnya menghayal. Jadi anak-anak tukang hayal kan tetap jadi mikir juga kayak gitu. Nah, makanya kenapa kami di sini memperkenalkan ada namanya tes CIVIN. Jadi tes CIVIN ini tujuannya adalah untuk memetakan secara pasti karakter bawaan dari anak kita. Baru setelah itu ada sesi konsultasi yang akan membahas lebih lanjut bagaimana orang tua baiknya ke anak. Kayak gitu. Jadi kalau nggak pakai tes bisa. Cuma ya itu kita mesti trial error dulu, nyoba dulu kayak gini, nyoba dulu seperti ini, kayak gitu sih Pak. Jadinya. Bapak dibilangnya, seru Pak. Ibu, untuk mengetahui karakter itu tadi sudah dibocorkan umur 2 tahun. Betul. Kita kan bukan orang psikologi, Betul. tidak tahu bagaimana sebenarnya kan itu jadi paling kita tahu sampul-sampulnya saja. Wah ini ngambek-ngambek karena apa tuh nggak tahu juga ya. Ada surat tadi dibocorkan sama ibu bahwa ada tes CIVIN. Untuk tes CIVIN ini sebaiknya di umur berapa? Karena hasil tes itu kan sudah pasti ada kesimpulan nanti bagaimana seseorang atau orang tua atau pendamping siapapun dia mengarahkan supaya sesuai sehingga pendidikan yang dia terima sesuai dengan kemudian nantinya seperti apa. Nah, untuk tentunya apabila tes ini dilakukan kan bukan semata-mata pada si anak, lingkungan juga akan dilihat betul. Untuk itu kalau karakter si anak main misalnya main pada lingkungan yang olahraga, yang lingkungannya akan jadi olahraga. Yang kalau lingkungannya ini anak-anak pelajar semua pasti dia ikut. Kalau anak lingkungannya main layangan ya anak akan jadi layangan. Nah, bagaimana itu tata cara atau tes itu dilakukan? Saya kepingin itu. Oke, siap baca apa boleh nanti. Nah, jadi pertanyaannya. Nah, kalau dari tes CIVIN, karena yang kami baca adalah genetik, jadi kami menggunakan tools rekam saat ini menggunakan rekam fingerprint. Jadi sidik jari dari si anak, di mana dia itu punya simpul saraf yang nyambung ke otak, itu nanti akan kami baca dengan alat kami. Nah, kalau dari psikolog, saya bukan gimana ya, tapi kami pengen nambahin kalau sebenarnya ini kayak tools di psikolog juga. Jadi psikolog itu kan kalau mau mengenali karakter mereka pakai tes juga ya, ada tes tulisnya. Nah, kalau dari CIVIN kami bukan tes tulis, tapi kami tes genetiknya. Setelah tahu genetiknya, nanti kita akan sesuaikan lingkungannya sesuai dengan hasil tes anaknya Pak. Jadi kayak misalnya contoh nih, anaknya sensing. Tadi sensing itu tipikalnya kayak gimana Bapak Ibu? Sensing? Gimana? Panca indera ya, jadi senangnya gerak. Kalau sudah tahu anaknya tipe sensing dan mereka belajar mencontoh, berarti yang harus dipakemin dari orang tua adalah hati-hati sama lingkungan anaknya sensing. Karena dia bakal nyontoh banget semuanya. Dari usia berapapun dia akan selalu nyontohin lingkungannya. Nah kayak Bapak bilang tadi, awalnya di olahraga dia bisa olahraga, nanti ke anak akademis dia bisa akademis, main layangan, jago main layangan dia. Makanya kenapa kalau orang tua sudah tahu bekalnya nih, oh anak saya sensing, harus hati-hati nih di lingkungan, berarti next step-nya orang tua mesti tahu lingkungannya si anak sampai sedetail mungkin. Kayak gitu. Nah itu nanti detailnya ada penjelasannya Pak. Kan kalau ini kami masih kulit-kulitnya aja, karena kalau bahas CIVIN saya rasa kok seminggu aja nggak cukup. Saya kok kemarin pelatihan berapa hari Kak? 4 hari, cukup nggak Kak? Nggak cukup ya. Jadi pelatihan CIVIN pun kami untuk bahas materinya aja 4 hari nggak cukup.
Makanya kenapa daripada Bapak Ibu pusing-pusing nih, nah nanti kami akan ada sesi konsultasi yang membahas secara tajam. Nah sesi konsultasinya itu sifatnya kelas. Jadi kalau ada orang tua yang berminat, silahkan mendaftar. Pembelajarannya hari ini, jadi kan orang tua bisa mengetahui gitu cara mendidik anak-anaknya, terus karakternya apa, seperti apa kita jadi tahu gitu. Jadi ya lumayan bagus jadinya kita tahu umpamanya anak kita bagaimana, cara mengatasinya bagaimana gitu. Dampaknya sangat-sangat positif karena kita tahu pertama potensi anaknya kita di mana, kedua dari 5 karakter yang dijelaskan tadi saya jadi tahu anak saya yang mana, jadi gimana caranya untuk membentuk karakteristik dari kelima tersebut biar menjadi satu. Sesuatu yang dulunya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu paling penting itu. Sesuatu yang kita tidak dapat, kita dapat. Sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Sesuatunya dulu kita punya kulit-kulitnya saja. Dengan momen ini kita ada detailnya.